Hello beloved people, hari ini saya akan share tentang bagaimana menghadapi keluarga yang sering berhutang. Kemarin waktu kami IG live hari Sabtu lalu, ada orang yang bertanya tentang bagaimana menghadapi orang tua yang selalu meminjam uang sampai puluhan juta, lalu mereka sungkan untuk menagih, sedangkan dia dan anak istrinya tidak punya rumah, mereka ngontrak dan mereka punya bayi, dan untuk kehidupan mereka sendiri saja susah. Kebiasaan berhutang itu sulit diubah, apalagi kalau orang itu tidak pernah mau belajar. Amsal 22 ayat 26 berkata begini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ayat ke-27 berkata begini, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat ke-26, jangan sampai kita termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Jangan pernah jadi penanggung hutang untuk orang lain. Artinya apa? Jangan sampai kita yang menjaminkan diri kita, keluarga kita untuk mengambil hutang untuk orang lain. Pernah ada kejadian seperti ini yang saya dengar, pada akhirnya orang yang meminjam hutang dari bank itu pergi dan tidak kembali, sementara orang yang menjamin harus menanggung akibatnya. Berhutang itu adalah kebiasaan. Beberapa orang punya kebiasaan berhutang, meminjam uang kanan kiri, dan tidak pernah membayar kembali. Orang yang suka berhutang itu adalah penjahat bagi keluarga dan teman-temannya. Bagaimana tidak? Kebiasaan berhutang ini biasanya menyusahkan keluarga besar, dan seperti ini nih tidak akan berhenti berhutang kalau selalu dibantu menutup lubang di belakangnya. Jadi setiap kali dia berhutang, keluarga membantu melunasi, lalu dia akan berhutang lagi, keluarga membantu lagi, dia akan terus berhutang terus. Orang yang punya kebiasaan berhutang itu pandai sekali berdusta. Kepandaiannya dalam mengarang cerita, membuat drama untuk meyakinkan orang sangat luar biasa. Kita akan menjadi ibah dan jatuh hati lalu meminjamkan uang lagi. Saya ingin sampaikan firman Tuhan bahwa kasih itu mendidik. Tipe-tipe orang yang suka berhutang ini sulit berubah. Ia bukan hanya butuh pinjaman, tapi dia butuh pelajaran. Kalau orang ini tidak diberi pelajaran, dia akan berhutang lagi kepada satu orang, kemudian kepada orang lain, dan sulit berubah sampai tua. Kalau ada anggota keluarga Anda yang seperti ini, sebaiknya jangan diberi uang. Kalau Anda ingin membantu keluarganya, bantulah dengan memberi kebutuhan pokok hidup mereka, bantu sekolahkan anak-anak mereka. Tapi saran saya, kalaupun Anda ingin membayarkan uang sekolah anaknya, jangan dititipkan uang tunainya, tapi langsung ditransfer ke rekening sekolahnya. Karena kalau uangnya dititipkan ke ayahnya, atau ke ibunya, atau ke anak-anaknya, sama saja, orang ini bisa mengambil lagi. Amsal 27 ayat yang kelima berkata gini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau Anda mengasihi keluargamu, kalau Anda mengasihi orang yang sering berhutang ini, dengar, yang dia butuhkan bukannya pinjaman, yang dia butuhkan adalah pelajaran. Karena orang yang terus dibantu untuk menutupi lubang yang dia gali, dia gak akan pernah berubah sampai tua, dan akan terus menyusahkan lebih banyak orang lagi, dan akan menipu lebih banyak orang lagi. Tipe-tipe seperti ini hanya bisa dibantu dengan diberi pelajaran. Demi kebaikan orang ini, demi kebaikan keluarganya, jangan sampai kita terus membantu dengan memberikan pinjaman, karena sama saja dengan memupuk tabiatnya semakin parah. Terus belajar bahwa sebanyak-banyaknya kita mau membantu orang di luar sana, jangan sampai mengorbankan keluarga kita sendiri, jangan sampai mengorbankan anak, istri, dan suami kita. Pastikan kita mengerti skala prioritas dalam hidup kita, bahwa yang harus
Kita cukupi kebutuhan kita adalah keluarga inti, baru kemudian orang tua, adik kakak, dan kemudian baru teman-teman kita. Pastikan hidup Anda jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.